Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Dodi Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan pilkada telah usai dan memang sedang proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan tentu yang paling menarik, salah satu hal yang menarik untuk kemudian kita kaji kemudian dan kita bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan partisipasi pemilih pada pilkada 2024. Sejauh mana kemudian tingkat antusiasme masyarakat dalam menghadapi pilkada 2024 dan akan kita bahas hari ini. Untuk masalah tersebut kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi dua narasumber yang tentunya nanti akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Telah kami undang ke studio TVRI Jambi Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bung Edison. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Tapi kelihatan letihnya Bang. Baik, pemirsa juga telah kami undang ke studio TVRI Jambi. Tentu tidak asing lagi pengamat politik Jambi, Bung Dr. Parudin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Selalu. Seger ya? Ya. Semangat. Semangat. Baik, pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan evaluasi partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Baik, langsung saja nih ke Bang Edison. Kita langsung ke partisipasi pemilih. Kita langsung ke tema nih Bang. Yap. Mungkin apa yang bisa diketahui masyarakat Bang? Partisipasi pemilih 2024 ini, pilkada khususnya ya. Untuk partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2024 ini, memang kalau dibandingkan dengan pemilu terjadi penurunan dari 83% ke 72%. Itu compare antara pemilu dengan pilkada. Ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan pilkada tahun 2020 itu terjadi kenaikan sekitar 4% dari 68% menjadi 72%. Itu perbandingannya gitu. Jadi memang kontras memang, apalagi kalau dibandingkan dengan pemilu yang jumlahnya di atas target gitu kan. Sementara untuk pilkada ini memang di bawah target kita. Targetnya berapa Bang? Ini target nasional atau target nasional. Provinsi? Target nasional berapa Bang? Target nasional itu 77,5% sampai 80%. Dan di Provinsi Jambi ada yang kabupaten kotanya yang nyampe? Ada yang nyampe. Ada yang nyampe, ada beberapa kabupaten kota. Yang paling tinggi itu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh, tertinggi. 81%. Angka partisipasinya. Sementara di Sungai Penuh dan Kerinci itu 79%. Baik. Menanggapi itu Bang, apa yang mungkin Anda tanggapi? Bicara antara pemilu pilkada, kita bicara pemilu pilkada dulu. Iya. Ada semacam pergeseran ya. Kalau kita bicara antara pemilu pilkada tadi laporan dari KPU provinsi kan terjadi penurunan. Ya. Apa kira-kira yang menyebabkan itu Bang? Ya, atau masyarakat terlalu capek dengan rentetan pemilu pilkada ini? Sebetulnya cukup banyak analisis yang terkait dengan bagaimana partisipasi di pemilu dan pilkada. Kita bahas misalnya pilkada. Jadi dalam konteks pilkada 2024 ini sebetulnya ada beberapa faktor yang bisa kita sampaikan yang mungkin turut mempengaruhi gitu ya. Tadi partisipasi yang disampaikan oleh KPU provinsi. Kita ingat bahwa khusus pilkada ini kan ada pertama jarak yang terlalu dekat ya, bahkan berpengaruh itu. Berpengaruh ya, bagaimana tingkat kejenuhan dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya itu bukan faktor utama. Kita tahu bahwa menjelang pilkada ini kan ada sebuah peristiwa yang sangat krusial yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada, bagaimana putusan MK itu ya. Pencalonan terkait dengan pencalonan yang tadinya menganulir gitu ya regulasi sebelumnya gitu ya. Nah ini kan semacam tarik ulur waktu itu ya. Kira-kira misalnya kita bicara misalnya untuk Pilgub Jambi. Ketika itu sebelum ada putusan MK petahana ini kan menjadi satu-satunya yang kemungkinan akan ada potensi calon tunggal gitu. Artinya ada calon tunggal. Nah, kemudian ada putusan MK yang membuat terjadi dua kandidat. Di tempat-tempat lain juga seperti itu misalnya. Atau karena juga salah satunya karena beberapa nama yang dulu digadang-gadang kan maju juga tidak jadi maju. Ya, itu diantaranya. Jadi misalnya kalau kita bicara konteks provinsi misalnya nama-nama yang katakanlah kami dari lembaga riset, lembaga survei ini kan
melakukan beberapa riset sebetulnya untuk memancing gitu ya, untuk menilai kira-kira siapa yang layak untuk Pilgub Jambi gitu. Misal munculnya Pak Fasha, Pak C. Endra, itu yang nama-nama yang selalu beredar ya, masuk dalam radar riset kami. Dan ternyata nama-nama ini kan tidak ikut berlaga gitu. Ini juga turut mempengaruhi sebetulnya ya. Jadi paling tidak ada 3 faktor utama tadi yang saya pikir juga mempengaruhi, turut mempengaruhi partisipasi. Tapi jangan lupa ya, mungkin nanti kita elaborasi lebih lanjut. Ada faktor katakanlah money politik juga mempengaruhi gitu ya. Kita tahu di 14 Februari dikatakan sangat dahsyat gitu ya. Kemudian di pilkada juga seperti itu. Jadi ada rentetan peristiwa yang kemudian menjadi faktor yang membuat tadi tingkat partisipasi yang dikatakan oleh KPU di bawah targetnya, nasional. Di bawah target nasional. Saya pikir ini juga jadi catatan kita ke depan bagaimana kemudian penyelenggara, kemudian peserta dan juga masyarakat nih juga semuanya harus mengevaluasi diri sebetulnya ya. Mana kira-kira yang bisa kita tingkatkan ke depan gitu, mana faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi tingkat partisipasi yang harus kita hilangkan ke depan. Baik. Sebelum ke Bang Edison nih, yang sebenarnya kita bicara sebenarnya apa yang sebenarnya, sejauh mana kalau menurut pandangan Anda, Bang Parudin, seberapa penting angka partisipasi itu? Loh, kita bicara pemilu itu kan legitimasi ya. Pemilu itu kan bukan semacam, memang wadah legitimasi seseorang menjadi pemimpin gitu. Artinya apa? Ketika legitimasi itu tinggi, legitimasi itu ditunjukkan dengan tingkat bukan tingkat partisipasi, maka sebetulnya legitimasinya sangat kuat. Bayangkan misalnya saya hanya dipilih, misalnya hanya diikuti oleh hanya 50% gitu ya, dibandingkan dengan yang 70-80%. Tentu legitimasinya jauh lebih tinggi. Artinya ketika kita bicara partisipasi juga kita bicara legitimasi sebetulnya. Legitimasi secara politis bahwa karena ya keterpilihannya itu diikuti oleh mayoritas masyarakat. Gitu, jadi sangat penting. Sangat penting. Tapi tentu saja ini bagaimana pentingnya itu kemudian harus ada upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, gitu itu dia. Agar partisipasinya juga tinggi. Nah, itu dia. Apa yang sebenarnya tantangannya, Bang, sebenarnya? Kalau kemarin kalau kita tidak salah dari data itu kan angka untuk pemilih generasi muda ya, bukan pemula ya, mulai dari milenial, Gen Z itu jauh lebih tinggi dari baby boomers dan pra baby boomers gitu. Apa sebenarnya yang menjadi tantangannya, Bang, dalam meningkatkan partisipasi ini? Ya, memang sesuai data yang kita miliki, untuk generasi muda itu mencakup 60%. 60% dari total pemilih di Provinsi Jambi. Sementara sisanya sekitar 40%. Iya, betul. Nah, dari upaya-upaya yang kita lakukan memang sosialisasi itu menyasar pertama memang kepada pemilih pemula dan pemilih muda, kemudian pemilih perempuan gitu kan. Nah, itu yang memang kita genjot baik pada saat pemilu maupun pada saat pilkada. Meskipun tidak mengesampingkan pemilih-pemilih yang umum yang biasa gitu kan. Dari apa yang sudah kita lakukan memang terlihat kalau pemilih perempuan itu memang lebih tinggi partisipasinya dibanding dengan pemilih laki-laki gitu kan. Dari data yang kita punya itu perbandingannya 75% dibanding 69% untuk pemilih perempuan. Jadi upaya terus kita lakukan, tetapi kan memang sosialisasi ini memang tidak hanya menjadi beban di KPU saja, tapi memang beban bersama, tidak hanya KPU, pemerintah, tapi juga stakeholder lain juga mempunyai peran penting untuk meningkatkan partisipasi selain memang dari pasangan calon itu sendiri. Yang juga tentu punya tanggung jawab. Karena nilai jual dari pasangan calon itu juga turut menentukan. Kalau mereka kurang yakin, tentu agak gimana gitu untuk hadir ke TPS kan. Nah, angka kalau untuk daftar pemilih pindahan gitu, banyak nggak, Bang, kalau untuk pilkada ini?
Untuk pemilih pindahan lumayan. Angka untuk pemilih pindahan itu jumlahnya sekitar, untuk total sekitar 6 ribuan untuk ribuan pemilih pindahan. Nah, apakah misalnya itu kan berbicara itu, ini kan memang ya biasanya memang begitu sih. Hari libur itu biasanya hanya di hari pemungutan suara saja. Apakah pengaruh itu juga, Bang? Angka partisipasi misalnya? Karena mungkin ada yang tidak mengurus pindah atau memang ya memang terkendala tidak berada di lokasi hak memilih begitu. Ya memang faktor itu ada, tapi tidak banyak itu kan. Yang lupa mengurus pindah, kemudian yang tidak berada di tempat pada saat hari H, tidak ada tapi tidak banyak. Memang faktornya mungkin keinginan untuk memilih, untuk hadir ke TPS itu mungkin yang memang lebih dominan penyebabnya lebih dominan, kurang mereka hadir ke TPS karena mungkin kekurang inginan untuk hadir gitu kan. Oke. Kalau tanggapan Bang Parudin, Iya. bicara KPU sendiri, Bang, sejauh mana? Nggak boleh dong kita nilai. Hari ini kan evaluasi. Kita boleh bicara ini. Sebetulnya kan kalau kami ya, dari kami yang banyak catatan tuh sebenarnya di Bawaslu ya. Catatan? Iya, tapi nggak ada Bawaslu sini. Ya, tadi problemnya diantaranya ya, saya pikir tadi menarik yang disampaikan bahwa soal memilih pindah itu ya. Jadi memang idealnya ke depan paling tidak libur itu ya 2 hari atau 3 hari. Karena dari beberapa catatan yang kami miliki misalnya sangat kesulitan mereka kemudian kalau hanya 1 hari itu gitu ya. Paling tidak minimal kan 2 hari. Jadi ini perjalanan gitu ya, di perjalanan 1 hari. Itu udah niat banget mau ikut mobil gitu itu. Ya. Karena dari beberapa catatan kami misalnya ya udah ada niat tapi terbentur soal-soal administrasi. Meskipun sebetulnya angkanya kan nggak banyak-banyak gitu. Tadi 6.000, tapi kan ini kan turut menjadi catatan kita karena satu orang pun ya ini kan harus kita perhatikan gitu. Apalagi betul. Sampai 6.000 gitu misalnya. Ini hal-hal ke depan yang perlu dipertimbangkan oleh penyelenggara. Nah, kemudian juga dari catatan kami sebetulnya sumber informasi tentang pilkada, ya khususnya pilkada itu lebih banyak bersumber dari non penyelenggara. Saya tidak tahu ini bagian dari strategi KPU atau gimana, mungkin bisa dikonfirmasi. Karena dari catatan kami sangat kecil informasi dari hasil riset ini. Iya, dari hasil survei kami ya mungkin bisa nanti dicek bahwa masyarakat mengetahui kapan, kemudian siapa saja itu bukan mayoritas dari penyelenggara. Ya, saya tidak tahu nih, konfirmasi silakan gitu ya. Tapi lebih kepada pesertanya gitu, pesertanya kemudian melalui medsos dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sebetulnya. Apalagi misalnya, tidak tahu nih, mungkin bisa konfirmasi, ada silpa gitu ya, dana hibah gitu ya, kan katanya gitu ya, dana hibah terkait pilkada gitu misalnya. Nah kan ini berarti dana itu sebetulnya tersedia gitu kan untuk berbagai macam kegiatan. Nah saya tidak tahu ini apa penyebabnya sehingga jadi tak terpakai gitu ya, dengan alasan apa. Nah dan ke depan saya pikir soal sosialisasi ini harus betul-betul ditingkatkan lagi oleh KPU ya, khususnya KPU agar tadi tingkat partisipasi kita juga semakin meningkat gitu ya. Jangan sampai ini 2019 berapa Bang itu partisipasi? Saya pikir lebih tinggi. 60-an ya. Lebih tinggi dari ini enggak? Lebih rendah ya. 2020 ya? Lebih tinggi ya? 68. Nah, ke 60-an. Lebih rendah malah ya. Tapi peningkatannya kan saya pikir harusnya lebih lagi gitu ya. Meskipun ini sekali lagi bukan satu-satunya catatan buat KPU saja ya, semua berkepentingan sebetulnya, terutama di pesertanya gitu ya, kandidat yang akan bertarung itu juga. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanggapi Pak? Ya, kalau bicara seperti yang disampaikan Bang Fahrudin tadi, bahwa sumber informasi mengenai hari pemungutan suara itu tidak berasal dari KPU dan jajaran gitu kan. Ya bisa jadi benar karena memang kita memang pertama
menyampaikan sosialisasi itu melalui media sosial gitu kan, kemudian melalui rekanan-rekanan, kemudian media, dan sebenarnya mungkin faktor, kalau ini bukan berkelit ya, faktor dari masyarakat itu sendiri kan, karena kan pada saat pelaksanaan coklit, pencocokan dan penelitian itu kan sudah disampaikan bahwa kita akan melaksanakan pilkada pada tanggal ini, dan ini disampaikan pada jauh sebelum pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan gitu kan, dan ternyata memang mungkin apakah lupa atau apa gitu kan. Tapi sebelum Kan sudah kita sampaikan itu kan. Sebelum diklarifikasi lebih lanjut, kita tahan dulu Pak. Oke. Baik, bisa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan evaluasi partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Baik Bang, boleh dilanjutkan mungkin klarifikasi dan konfirmasi. Ya, tadi seperti yang sudah kita diskusikan, memang banyak faktor ya yang menyebabkan partisipasi pemilih itu menurun dibanding dengan pemilu lah. Kalau dibanding pilkada kan meningkat. Yang pertama seperti yang disampaikan Bang Fordudin tadi, mungkin sumber informasi mengenai hari dan pemungutan suara itu tidak dari KPU langsung. Memang ya kita harus akui juga kan, karena personil kalau untuk menjangkau seluruhnya kan tidak mungkin. Jadi hal yang kita lakukan itu pertama melalui media sosial, kemudian melalui rekanan-rekanan gitu kan, melalui media-media dan lain sebagainya, sehingga mungkin informasi yang masyarakat dapatkan ya melalui rekanan-rekanan tadi kan. Selain memang juga kita sampaikan melalui teman-teman penyelenggara kita, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sosialisasi awal itu sudah kita sampaikan pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian gitu kan, coklit, di mana petugas kita menyampaikan bahwa coklit ini itu dilakukan untuk kepentingan pilkada pada hari dan tanggal pemungutan suara gitu kan, dan itu sudah disampaikan. Ya mungkin lupa atau mungkin kita tidak follow up lagi gitu kan. Tapi insya Allah kalau menurut kami faktor dominan yang tidak banyak faktor dominan tidak banyaknya hadir masyarakat kita ke TPS itu, yang pertama itu tadi money politik tadi kan. Karena memang nggak perlu jauh lah, tetangga saya saja pada saat malam hari pemungutan suara ngumpul gitu kan. Wah, saya besok nggak hadirlah ke TPS-nya, nggak ada yang datang ke rumah katanya kan, nggak ada yang ngantar katanya kan. Sementara waktu pilkada dari sini dapat katanya kan. Waktu pemilu. Dan memang pada saat sosialisasi juga kita sampaikan berkaitan dengan money politik gitu kan. Jangan sampai menerima money politik gitu kan. Nah, apakah itu berimbas juga gitu kan, karena kesadaran masyarakat, sehingga mereka akhirnya tidak hadir gitu kan, karena mungkin ada yang menyampaikan akhirnya ditolak. Nah, kita tidak tahu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Nah, menanggapi itu Bang, money politik mempengaruhi? Apalagi ini bicara tadi hampir di angka 60 sekian persen itu pemilih pemula loh. Pemilih generasi muda ya? Ya, itu memang sangat tinggi ya. Dalam catatan kami dari beberapa data itu, money politik itu ada di atas 65% ya. Mempengaruhi datang atau tidaknya masyarakat gitu ya. Oh, bukan pilihan ya, ini baru datang atau tidak ya? Nanti pilihan ada lagi di atas itu lagi. Akan berbeda dia, kontennya akan berbeda. Jadi 60% mempengaruhi. Ya. Makanya ini saya pikir jadi evaluasi kita ke depan ya. Soal
soal politik uang ini menjadi catatan yang harusnya jadi sangat krusial bagi kita ya. Karena kita khawatir nanti yang terpilih ini bukan yang berkualitas gitu, tapi yang punya isi tas gitu kan. Berkualitas tapi nggak punya tas ya nggak bisa gitu ya. Artinya ke depan ini sekali lagi ini jadi catatan kita. Ini sebetulnya kan rentetan yang terjadi sebelum-sebelumnya, bagaimana kemudian ada aktivitas dalam tanda petik membeli gitu ya, membeli kursi gitu ya, untuk bisa maju di pilkada dan lain sebagainya. Kan rentetan seperti itu yang terjadi. Nah, makanya kalau disebut ini sangat menentukan, iya sangat menentukan. Nah, benar tadi dari catatan ada yang tidak mau datang ya karena nggak dikasih gitu. Sementara yang lain dikasih gitu ya. Ini udah jadi rahasia umum ya sebetulnya. Data-data yang seperti ini dan sudah banyak bisa kita temukan bagaimana datang atau tidaknya masyarakat ke TPS itu sangat ditentukan ya oleh tadi berapa uang yang dia dapatkan, apalagi kemudian yang terjadi di PSU. Ya PSU itu justru luar biasa money politiknya. Apalagi untuk kandidat-kandidat yang mepet-mepet gitu ya, yang berpeluang bisa naik, itu sangat luar biasa terjadi dan itu sudah rahasia umum terjadi. Dan tentu ini bukan tanggung jawab KPU saja. Bukan hanya KPU tapi semua kita sebetulnya ya. Ini menjadi tanggung jawab kita ke depan untuk perbaikan. Baik. Ya. Saya ke Bang Edison lagi. Tentu manajemen penyelenggaraan pilkada ini sangat dominan ya. Sangat dominan peran tangan KPU sebenarnya. Nah, kalau kita evaluasi lalu itu kan memang ada ya bukan berdekatan, justru seperti berhimpitan antara tahapan antara pemilu dan pilkada. Nah, dalam proses itu, Bang, ada kendala-kendala mungkin yang dihadapi kawan-kawan KPU? Ya, memang untuk catatan kami sebagai penyelenggara, dengan mepetnya jadwal pemilu dan pilkada ini, itu memang sangat menguras tenaga dan pikiran gitu kan, karena memang harus beriringan. Pada saat pemilu belum usai, ini tahapan pilkada sudah berjalan gitu kan. Maka memang dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, memang disarankan dari hasil evaluasi tersebut jarak antara pemilu dengan pilkada itu tidak dalam tahun yang sama ya kan. Sehingga ada jeda dan mungkin itu juga pengaruh, meskipun ya kita tidak tahu persentasinya gitu kan, kehadiran pemilih ke TPS tadi, karena mungkin seperti yang disampaikan Bang Fahrudin tadi, ada kebosanan gitu kan, kejenuhan ya, bentar-bentar datang ke TPS gitu kan, sehingga mungkin ada juga sentilan-sentilan gitu daripada dihabiskan uang dari dari calon-calon ini, mungkin diresmikan aja gitu kan. Jadi setiap pemilih yang hadir itu diberikan transportasi misalnya kan, jelas gitu ya, jelas kan? Daripada diam-diam kan, daripada diam-diam gitu kan, dilegalkan. Gimana Bang menanggapi itu Bang? Mungkin berkaitan dengan tahapan juga, kemudian efektivitas pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Terhadap masyarakat ya terutama. Betul. Jadi tingkat kejenuhan saya pikir turut mempengaruhi ya. Apalagi sekali lagi kemudian ada perbandingan misalnya dalam masyarakat kita, pemilih kita, oh iya dulu di pileg saya dapatnya segini nih. Pilkada gimana kira-kira gitu. Ada semacam itu yang muncul di dalam masyarakat kita. Nah, dan ini tentu saja jadi catatan. Tadi sepakat bahwa memang idealnya penyelenggarannya berjarak sekian bulan gitu ya, jauh sekali, bahkan tidak di tahun yang sama, karena untuk mengantisipasi itu tadi tingkat kejenuhan, kemudian juga, tapi yang di antara partisipasi ya Bang Edison ya, mungkin kita bisa sampaikan juga soal harapan ke depan, bahwa bagian dari sosialisasi itu kan debat itu Bang, ya debat itu saya tidak tahu ini masih ada atau tidak ke depan, tapi idealnya ini jika masih dengan format sekarang ini ya, kalau dengan model format yang sekarang itu cenderung hanya formalitas. Ya, cenderung formalitas, karena yang terjadi ya seperti ya tidak ada, bukan debat itu, cuma ya ngobrol santai gitu antara kandidat, jadi tidak ada sesuatu yang
yang mestinya kan ada pertarungan ide di situ, ada gagasan visi yang muncul di situ ya. Nah, itu bisa muncul misalnya dari pancingan pertanyaan dari panelis gitu sebetulnya. Dan bahkan ke depan kalau bisa panelis pun bisa bersuara di situ ya. Kan sekarang yang terjadi kan pasif ini. Panelis hanya hadir di situ ya, pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya, hanya hadir tanpa ada diskursus ya, tanpa ada perdebatan di situ. Nah, ke depan saya pikir kalau kita ingin salah satu faktor peningkatan partisipasi itu adalah melalui memformat ulang debat tadi. Ya, sebetulnya nggak perlu banyak juga, 2-3 kali cukup gitu. Terutama ya kalau ini bukan persoalan kalinya ya. Bukan, tapi kualitas debatnya. Terutama ya kalau dalam catatan kami bahwa debat itu sangat mempengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional itu rata-rata ada di wilayah perkotaan. Nah, tinggal KPU sekarang bisa mapping gitu ya, mana wilayah misalnya seperti kota Jambi ini sangat penting itu debat itu gitu ya. Tapi wilayah, mohon maaf, misalnya wilayah daerah memang tidak begitu signifikan pengaruhnya. Nah, artinya apa? Ke depan KPU sebagai penyelenggara punya mapping mana wilayah yang kira-kira memiliki pemilih potensial yang rasional. Nah, disitulah sebetulnya porsi debat yang tadi di format lebih bagus tadi diselenggarakan. Sehingga berpengaruh terhadap partisipasi pemilih juga. Iya, seperti itu yang terjadi. Kalau format itu gimana sih Bang? Ataukah memang sudah secara nasional formatnya itu seperti apa ya? Kalau format kan memang secara nasional, dan format ini mencontoh format debat presiden dan wakil presiden, dan itu kan memang luar biasa pengaruhnya. Iya. Nah, belajar dari hal tersebut, calon-calon ini melihat gitu kan, wah kalau saya berdebat seperti pada saat presiden dan wakil presiden, anjlok saya gitu kan. Makanya rata-rata formalitas kan. Bermain aman gitu. Bermain aman. Iya, itu karena sudah mengambil pelajaran dan pembelajaran pada saat pilpres itu kan, di mana ada salah satu calon nyerang. Iya. Nah, orang Indonesia ini kan beda kan. Jadi langsung turun gitu ketika menyerang calon lain kan. Mungkin kita sapa penelpon kita dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. 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 Apakah sudah terhubung? Selamat sore Bung Doni Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Aman, tentram, damai. Baik, silakan Pak Yudi menjelang Pilkada 2024. ya, menjelang break. Silakan Pak Yudi. Baik, menjelang break, mohon maaf waktunya saya singkat saja. Yang hormat Pak Edison, KPU, Komisioner KPU Provinsi Jambi yang saya hormati, damping Dr. Farudin, pengamat politik yang sudah tidak asing lagi. Mungkin saya tidak banyak untuk membahas masalah partisipasi ini karena sering sekali saya membahasnya. Ya. Ya, tadi sudah banyak ya disampaikan berdasarkan alasan-alasan yang terjadi akibat turunnya partisipasi pemilih Pilkada 2024. Tidak mencapai target, artinya sudah ada kajian-kajian akademisi, baik penelitian oleh Pak Dr. Farudin. Jadi banyak sekali itu persoalannya. Yang paling penting, yang paling menarik bagi saya ada satu hal, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur pilkada. Kalau yang lain saya menarik gitu. Di mana letak tidak menariknya? Yaitu kita terjadi krisis kepemimpinan di strata calon gubernur dan wakil gubernur. Itu kan sudah jelas tuh. Saya mendorong pernyataan Pak Dr. Farudin bahwa kita krisis kepemimpinan. Seharusnya adanya undang-undang ambang batas pilkada itu ya harusnya mereka maju. Di mana jiwa pionir atau jiwa-jiwa untuk memimpin 3 juta penduduk Provinsi Jambi ini. Di situ diuji itu. Padahal kapabilitas, elektabilitas, popularitasnya dan tasnya juga termasuk ke tempat itu tidak ada. Tapi mereka berada di zona zaman. Pak Fatah, Cendra, Tuan Aidil, Edi, Purwanto, Masuri, pengecut semua itu. Sudah dikasih waktu kok, ketum-ketum partai lagi. Ya kan bisa satu partai bisa maju. Dipertanyakan. Dipertanyakan betul kredibilitas itu, kemampuan dia. Tidak jelas pokoknya, makanya si Haris itu melenggang.
Nggak ada, makanya itu krisis pemimpinan. Itu juga menyebabkan orang nggak mau datang, malas memilih Haris itu. Baik. Terima kasih Pak Yudi, kami telah menangkap ya. Iya. Sebelum kita menanggapi, masih ada apa namanya, sedikit politis sih, Bang Parudin, berkaitan dengan berkaca dari Pilpres tadi, berkaca dari Pilpres, kemudian direduksi di dalam pilkada. Tapi sebelum ke pertanyaan kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih di sesi ketiga. Seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Nah, yang tadi Bang, terpotong iklan. Kalau kita berkaca, ini sedikit politis ya, bukan sedikit memang sangat. Iya, memang politis. Memang politis ya. Pilpres dalam beberapa waktu ke belakang itu figur politik nasional itu sangat sedikit banyak memang mempengaruhi karakter politisi juga di daerah gitu. Betul. Ada masanya marah-marah kemudian sampai ke daerah marah-marah. Kemudian dengan karakter Pak Jokowi yang kalem gitu. Atau misalnya pola hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Nah, apakah ini juga mempengaruhi jalannya debat itu juga, Bang? Iya, mungkin overall ya. Tapi dalam praktiknya yang saya perhatikan di debat khususnya di Jambi ya, di level pilgub gitu dan kabupaten kota, tidak seperti itu gitu. Politik santun mungkin? Terlalu santun justru ya. Jadi santunnya Jokowi dengan Prabowo itu dia tetap ada perdebatan di situ gitu. Bukan dia marah-marah gitu ya. Yang kita maksudkan debat itu bukan marah, tapi adu data, adu visi di situ, adu inovasi, adu program. Ya, coba kita perhatikan bagaimana debat Jokowi dengan Prabowo yang terjadi di 2 edisi Pilpres itu. Kan itu kan adu gagasan yang terjadi. Ya, meskipun misalnya Jokowi cenderung defend, tapi defendnya dengan program gitu. Dia menawarkan program. Kami nggak perlulah, yang penting ini ada kartu kan gitu di modelnya. Tetap gagasan ini munculkan gitu ya. Kalau kita kan enggak, ya mohon maaf misalnya di beberapa debat yang diselenggarakan oleh KPU, cenderung misalnya muncul kata-kata, saya sepakat, saya sependapat, habis itu selesai. Bukankah itu bermakna sebenarnya, oke kita punya satu visi kok. Bukan, yang dimaksudkan debat itu adalah kita kemudian, bukan menyerang pribadi, beda. Tapi kita gagasan kita seperti apa, misalnya dalam konteks pembangunan di Jambi. Ada aspek-aspek yang harusnya itu muncul dari, mohon maaf, dari Romi gitu misalnya. Terkait dengan bagaimana mengkritisi pembangunan di Jambi yang selama ini terjadi. Saya tidak tahu siapa yang ada di belakang itu gitu kan. Tapi itu mestinya dipersiapkan dengan baik. Tapi yang ditampilkan justru maksudnya mau kalem, tapi justru itu menguntungkan Haris gitu, misalnya. Bukan Romi yang, mohon maaf, bukan Romi yang saya kenal di luar gitu ya, tidak memunculkan itu gitu, tidak ada gagasan yang kemudian coba diajukan di dalam perdebatan itu. Dan itu berpengaruh ke partai. Pengaruh dong ya, untuk pemilih rasional sangat mempengaruhi. Dan kota Jambi kita lihat ya bagaimana terjadi persaingan di kota Jambi. Harusnya Romi bisa nyasar di kota Jambi, wilayah perkotaan, kalangan terdidik yang itu dianggap pemilih rasional melalui gagasan yang dia tampilkan di jalanan itu sebetulnya harus diterjemahkan di dalam perdebatan di debat itu gitu loh. Ya, di media sosial kan yang muncul apa, dia mengkritis tentang Haris bagaimana ke depan, tapi di debat nggak muncul gitu lah. Itu anehnya saya pikir, dan ini sangat, bagi saya sangat tidak baik untuk level debat gubernur. Di samping memang kita harus akui sosok-sosok yang selama ini dianggap potensial memang tidak hadir. Misalnya mungkin sekaligus menanggapi itu. Pasha, kemudian C. Endra, Sah, Edi Purwanto, kan tokoh-tokoh yang selama ini masuk dalam radar kami gitu, ketika melakukan survei. Atau memang karena ya artinya bukan apa ya, bisa jadi karena memang realistis dengan regulasi yang mengharuskan mundur, atau memang ke depan
kita harapkan nggak perlu mundur, maju aja nggak perlu mundur. Nah itu memang di antara hambatannya gitu kan munculnya tokoh tadi karena ada regulasi yang mengatur mereka harus mundur. Nah ke depan dilantik aja belum kok mundur kan? Iya, mestinya ya ke depan ya dipersilakan saja biar menambah bobot ya, bobot demokrasi kita itu salah satunya ditunjukkan dengan para kandidat yang bertarung yang juga berkualitas gitu. Ya tidak hanya kuantitas sebetulnya tapi kualitas kan ditunjukkan. Jadi ini bukan persoalan banyak calon atau tidak ya? Tapi lebih kepada memang orang yang kadang-kadang maju ya maju. Iya. Baik. Saya ke Bang Edison. Mungkin kita nggak bahas politis, Bang. Kita bicara data. Nah, ada dua isu yang saya pikir juga penting saat kita bicara partisipasi, Bang. Kita bicara yang pertama dulu, bicara disabilitas. Gimana, Bang, kalau untuk dijamin pemilih disabilitas? Dari data yang kita punya, pemilih disabilitas itu berkisar di angka 10 ribuan. Banyak ya? Iya, cukup ada. Besar ya. Sementara yang dengan sebaran banyak jenis disabilitas ya? Iya. Sementara dari data pemilih disabilitas yang hadir itu hanya sekitar 54%. Oh, separuh. Ya. Hanya 54%, hanya separuh Sekitar dari 5 data ribuan yang ya. kita punya gitu kan. Nah, bagaimana kemudian KPU sebenarnya memanajemen pemilih disabilitas ini, Bang? Mungkin ya, saya kurang memahami seperti apa. Mungkin ada memang disabilitas yang memang tidak bisa datang ke TPS gitu. Ya, memang sesuai regulasi untuk yang bisa hadir ke TPS kita layani sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Ya. Misal tunanetra ada alatnya, kemudian misalnya yang memang tidak bisa mencoblos itu bisa didampingi kan. Kemudian untuk yang memang tidak bisa hadir ke TPS yang ada di lingkungan TPS itu bisa juga didatangi oleh petugas KPPS dengan syarat ya memang ada syaratnya layanan di TPS pada saat itu sedang lengang gitu kan. Kalau rame kan tentu Karena akan mengganggu TPS. akan mengganggu. Itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk hadir ke rumah-rumah gitu kan. Nah, jadi angkanya setengah dari jumlah disabilitas yang terdata. Apa kendala sebenarnya, Bang? Lebih banyak? Kalau mungkin evaluasi sudah dilakukan KPU terkait itu? Kendala Ya, disabilitas kemudian angkanya hanya di 50%. ya yang Apalagi perlakuannya artinya regulasi menginginkan memang diperlakukan khusus sebenarnya untuk menjamin hak suara itu. ya kalau secara regulasi sih sudah tidak bermasalah kalau menurut kami kan. Sudah masuk dalam daftar Iya, pemilih gitu sudah ya. masuk dalam daftar pemilih, kemudian sudah dipermudah lokasi TPS, kemudian bentuk TPS juga sudah menyesuaikan Untuk disabilitas untuk juga. disabilitas kan agar lebih mudah. Kemudian regulasi untuk teman-teman petugas KPPS hadir ke rumah-rumah juga ada gitu kan. Nah, sehingga ya mungkin itulah karena mungkin memang ada yang sakitnya mungkin menyebabkan dia tidak bisa hadir untuk ke TPS, mungkin kita tidak paham juga karena memang belum kita evaluasi secara menyeluruh gitu kan. Baik. Nah, kalau yang kedua, Bang, berkaitan juga dengan pemilih sebenarnya, dan bahkan sebenarnya menasional isu ini sebenarnya, Bang, berkaitan dengan suku anak dalam. Iya. Nah, kalau itu gimana, Bang? Untuk suku anak dalam ya kita kan sama-sama paham bahwa suku anak dalam ini kan ada istilah melangun itu kan. Pindah-pindah. Itu yang belum ada solusi sampai sekarang gitu kan. Karena kita tidak tahu kapan waktu mereka melangun itu yang pindah-pindah itu kan. Sedangkan mereka tidak ada, artinya bukan perlakuannya. Artinya mereka sama dengan pemilih pada umumnya. Iya. Tidak ada perlakuan khusus misalnya pada saat pemilu atau pilkada itu tidak boleh melangun gitu kan, tidak ada larangan gitu kan. Dan mereka pun memilih di mana mereka terdaftar sebagai pemilih. Iya. Dan itu untuk pendataan itu sudah kita lakukan secara optimal gitu kan. Makanya insya Allah untuk pendataan di pemilu dan pilkada tahun 2024 ini insya Allah pendataannya lebih baik dibanding pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Nah, ada juga kalau tidak salah dulu bahkan di masa di pemilu sih, bukan di pilkada gitu. Kan bahkan di lingkungan Bawaslu pun kan sempat
heboh berkaitan, bukan heboh lah, sempat mencuat gitu. Sempat mencuat wacana kemudian diperlukan sebuah memang TPS khusus untuk itu. Memang tidak ada peluang begitu Bang untuk diperlakukan, bukan diperlakukan ya, artinya memang ada sebuah kebijakan afirmasi begitu untuk suku anak dalam. Kalau masalah regulasi tentu kita kembalinya ke pusat ya. Pusat, ya. Tapi memang untuk pembentukan TPS khusus, misalnya TPS khusus gitu ya, di suku anak dalam kan itu kan kita kan mempertimbangkan banyak hal juga selain SDM gitu kan. Oh ya. Kemudian siapa yang akan jadi penyelenggara di TPS? Penyelenggara di sana, dan teman-teman penyelenggara di daerah juga memahami hal itu untuk TPS yang berdekatan dengan suku anak dalam itu. Petugas KPPS-nya ada yang memang direkrut dari suku anak dalam, sehingga mereka lah yang bisa berkomunikasi untuk mengajak masyarakat suku anak dalam yang lain untuk hadir ke TPS pada saat KPU itu. sosialisasi nggak sih Bang untuk suku anak dalam secara khusus begitu? Iya tentu ada. Kita lakukan sosialisasi ke suku-suku anak dalam di beberapa tempat. Dan itu langsung dilakukan oleh KPU? Langsung kita bahkan ada satu kali itu kita lakukan bersama KPU RI kan di Sarawak. Ada mungkin keluhan khusus atau masukan khusus dari mereka sendiri misalnya ya, artinya seperti ya mungkin keinginan khusus dari suku anak dalam? Tidak ada. Mungkin pada saat dikunjungi gitu ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Menanggapi itu Bang berkaitan dengan disabilitas dan suku anak dalam. Ini memang, mungkin juga jadi catatan juga ke depan. Ya, ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, misalnya dari hasil data, kemudian diskusi ya dengan mahasiswa banyak yang melakukan riset tentang disabilitas. Ini memang tadi yang sempat disinggung oleh Bung Doni bahwa problemnya disabilitas itu, kita dari sisi pendataan sangat bagus ya di KPU. Semua terdata. Tapi follow up-nya yang ini yang perlu ditingkatkan ke depan. Misalnya tadi sepakat bahwa dari beberapa catatan kami, mereka memang mengusulkan kenapa kami nggak dibuat seperti, mohon maaf misalnya warga LP gitu, ya katanya begitu beberapa. Ini disabilitas ini? Iya, artinya apa? LP kan ada TPS khusus tuh kan. Iya. Nah mereka sebetulnya juga menghendaki yang model seperti itu. Kalaupun nggak khusus, tapi yang jelas TPS itu ada saat itu gitu, bagi mereka gitu ya. Apapun lah formatnya seperti apa. Mungkin didatangi. Ini yang paling krusial yang muncul dari data kami terkait dengan disabilitas. Ya, tadi memang mereka mengakui bahwa ketika pendataan sangat bagus, ini terdata sekian, tapi follow up terutama di hari H-nya itu yang lemah, sehingga mereka untuk mengakses TPS itu kesulitan ya, dengan berbagai macam kendala ya, disabilitas itu kan macam-macam ya. Ya. Nah tadi soal suku anak dalam saya pikir ya, hal yang sama juga ke depan memang kita perlu memikirkan lagi Bang Edison ya, bahwa mereka memang kita tidak bisa memprediksi kapan mereka membangun ya, tapi paling apalagi tidak untuk mengaturnya gitu ya. Iya, apalagi tidak harus kita melarang sih sebetulnya, tapi pasti ada inovasi ke depan misalnya. Ya, ada pergerakan TPS khusus kan bisa terdeteksi sebetulnya komunitas ini ada di mana ketika pelaksanaan itu. Artinya TPS yang ke depan tidak mungkin TPS mobile ya, khusus, spesifik gitu ya, yang memang diperuntukkan bagi mereka. Karena mohon maaf ya, mereka ini sebagian besar sudah punya kesadaran untuk memilih itu gitu. Meskipun ada juga suara-suara misalnya yang pasif, nggak ada ngaruhnya ke kami, nggak ngefek ke kami nih, mau milih mau enggak gitu. Tapi itu jangan sampai melebar. Betul, gitu ya. bahwa kesadaran itu sudah ada di kalangan disabilitas dari beberapa kelompok yang kami temukan, kemudian kelompok marginal yang lain sebagainya. Mereka tadi tinggal sekarang follow up ya, lanjutan dari KPU sebagai penyelenggara itu ke depan mau seperti apa gitu, agar partisipasi yang mereka sudah cukup tinggi untuk keinginan berpartisipasi itu juga diimbangi dengan usaha kita menyediakan fasilitas untuk mereka berpartisipasi melalui tadi TPS spesifik atau apapun lah bentuknya, yang mobile gitu ya. Dan apalagi ini kan 5 tahun ke depan kita kita belum tahu format ke depan seperti apa, setidaknya mudah-mudahan ke depan kita nggak perlu lagi pakai TPS itu, tapi lewat HP segala macam ya. Mudah-mudahan atau perkembangan teknologi digital secara digital. Mudah-mudahan ke depan. Amin. Gitu. Ya. Baik. Ini sebenarnya udah di akhir-akhir acara Bang, tapi saya lebih ke klarifikasi aja sebenarnya. Ya. Ada salah satu isu yang bukan isu lah ya, artinya beberapa problem yang muncul di masyarakat ada kaitan sih dengan
daftar pemilih ini berkaitan dengan misalnya mengurus pindah memilih apa sebagainya gitu ya. Ada suara-suara yang mengatakan ini ke KPU tepatnya memang harus diklarifikasi. Oh, syaratnya berbelit-belit, susah begitu. Benar nggak, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk persyaratan sih tidak susah. Karena kan ada beberapa item yang mengunci agar masyarakat itu mengurus pindah memilih ketika mereka punya 7 syarat itu kan. Misalnya sedang dalam bekerja misalnya. Kemudian belajar, misalnya kuliah di luar gitu kan. Nah, sementara kalau kita buka lebih luas lagi nanti, siapapun bisa gitu kan, itu agak menyusahkan juga nantinya pada saat verifikasi administrasi di TPS nantinya pada saat akan memilih itu kan. Makanya memang dipersempit, tapi juga itu sebenarnya tidak mempersulit gitu. Syarat-syarat untuk pindah memilih tadi kan. Dan pada dasarnya mungkin kebanyakan untuk pindah memilih ini tidak terduga gitu kan. Ada yang baru ternyata saya harus berangkat Hamin berapa iya, begitu ya. sementara kan ada batasan dan batasan memang kan. Misalnya untuk yang reguler itu kan 1 bulan sebelum hari H. Sementara yang bekerja tadi sudah diberikan ini juga dispensasi juga hanya 7 hari sebelum hari H gitu kan. Nah, sehingga teman-teman di TPS juga bisa menyiapkan segala sesuatunya kan. Karena kalau sporadis gitu nanti kan pengaruhnya kan juga ke logistik sebagainya gitu ya. Nanti semuanya aku pindah milih ke sana aja enak gitu kan. Susah juga kita jadinya. Kebetulan dapat cuti nih pindah gitu. Iya. Pindah memilih gitu ya. Tapi perlu juga mungkin itu juga jadi perhatian. Baik, mungkin sama Bang Pak Rudin di akhir-akhir acara. Mungkin pertanyaan lebih kepada KPU sih. Dalam kacamata Anda sejauh mana efektif dan efisiennya kinerja KPU di Pilkada 2024? Ya, kalau kita bicara efektif kan berarti tujuannya tercapai atau tidak gitu kan, itu efektif ya. Artinya ya kalau kita lihat penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik gitu. Kalaupun ada masalah ya ada masalah ria-ria misalnya lah, di Sungai Penuh gitu, ada problem, kemudian juga ada mungkin di Bungo yang sekarang sedang disengketakan gitu ya. Itu saya pikir pasti ada catatan seperti itu. Tapi overall saya pikir kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan yang terbukti dengan penyelenggaraan pilkada yang sukses gitu, dengan variasi tingkat partisipasi itu. Dan saya pikir ini beberapa catatan kita diskusikan, ini harus jadi catatan yang harus juga disampaikan ke pusat nih Bang nanti Bang sebagai pengatur regulasinya gitu ya, karena di daerah ini kan hanya melaksanakan gitu ya, yang mengatur ya di pusat. Beberapa catatan terkait dengan TPS, khusus dan lain sebagainya, saya pikir juga termasuk juga soal debat Bang, pikir bisa diusulkan ke depan ya. Bagaimana yang terbaik lah gitu ya. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali itu sesi terakhir setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan di akhir acara ini. Bang Parudin, apa komentar Anda penutup? Ya, ajang kita untuk memilih pemimpin di daerah ya, gubernur, bupati, wali kota sudah selesai dengan hasil yang sekarang bisa kita cek ya bagaimana hasilnya, terutama yang ada di MK dan putusan-putusan KPU. Artinya inilah sebetulnya hasil dari kerja kita selama ini. Catatan-catatan terkait penyelenggaraan saya pikir harus menjadi bahan evaluasi kita ke depan agar penyelenggaraan tidak hanya partisipasi tapi kualitas secara umum juga berlangsung dengan sangat baik, dan ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya KPU tapi kita semua. Tapi leading sektornya KPU. Nah, silakan Bang Edison. Ya, penyelenggaraan pilkada sudah selesai, tentu kami sebagai penyelenggara harus melaksanakan evaluasi baik dari sisi penyelenggaraan, pendanaan dan lain sebagainya. Juga kualitas dari output yang ingin dihasilkan itu bukan hanya penyelenggaranya saja, tapi kualitas
atau output yang dihasilkan nanti juga harus berkualitas. Itu menjadi catatan kita bersama dan akan kita lakukan evaluasi. Baik. Terima kasih atas kedatangannya Bang Edison dan Bang Dr. Farudin hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita evaluasi partisipasi pemilih. Dan tentunya satu catatan penting adalah semua ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan tentu kita harus mengapresiasi penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras untuk Pilkada 2024. Akhir kata, saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.